anak warga Depok, Jawa Barat. Awalnya seorang warga Jepang yang baru mendatangi Indonesia pergi ke Malaysia. Saat di Malaysia, warga Jepang ini positif terjangkit virus corona. Informasi ini kemudian ditelusuri petugas di Indonesia dan 2 WNI yang ditemui sang warga Jepang positif terjangkit virus corona. Monardo sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Salah satu tujuan pembentukan gugus tugas ini yaitu mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Melalui Kepres nomor 7 tahun 2020 yang diterbitkan pada hari Jumat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Doni Monardo akan dibantu 2 orang wakil yaitu asisten operasi Panglima TNI dan asisten operasi Kapolri. Sementara anggota gugus tugas terdiri dari unsur-unsur kementerian dan bagian negara. Adapun pengarah dalam gugus tugas ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, pemerintah juga meminta partisipasi masyarakat melakukan pengurangan kontak fisik, termasuk melakukan karantina diri sesuai protokol Kementerian Kesehatan. Banyak tempat pengetesan COVID-19, memperbanyak polkit untuk tes secara cepat, memperbanyak tenaga medis dengan mengundang dan melibatkan semua pihak, termasuk para mahasiswa kedokteran tingkat akhir, dokter-dokter dari ID, serta relawan medis. Teman-teman, sudah setahun lebih kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat ya. Nah, teman-teman, dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah menggunakan strategi manajemen yang penting untuk teman-teman ketahui, yaitu whole of government. Apa itu whole of government atau yang disingkat dengan WOG? Apa pentingnya WOG dalam menghadapi pandemi COVID-19? WOG atau Whole of Government adalah salah satu model manajemen pelayanan publik yang menekankan kerjasama antar sektor atau antar lembaga pemerintah demi mencapai tujuan bersama terkait masalah tertentu. Model ini penting karena beberapa alasan. Pertama, ia dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih integratif. Kedua, dapat mengurangi dominasi satu sektor atau lembaga terhadap sektor-sektor lain dalam satu pemerintahan yang sama. Ketiga, dapat mendukung dan menguatkan nilai-nilai kesatuan dan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk praktek WOG adalah pembentukan gugus tugas atau satuan tugas. Satuan tugas dibentuk dengan mengumpulkan beberapa SDM yang awalnya bertugas di sektor atau lembaga tertentu. Mereka untuk sementara dicabut dari lembaga tersebut agar dapat dengan penuh konsentrasi bekerja di satu. Dalam contoh kita kali ini, masalah yang pemerintah hadapi adalah pandemi COVID-19. Masalah ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Karena itu, ia harus ditangani bersama-sama oleh beberapa lembaga pemerintahan yang terkait. Untuk itu, pemerintah membentuk gugus tugas atau Satgas Penanganan COVID-19. Misalnya, Presiden menunjuk 4 menteri sebagai pengarah, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan. Sementara itu, struktur pelaksana diketuai oleh Ketua BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diwakili oleh Asisten Operasi Panglima TNI dan Kapolri, dan beranggotakan beragam unsur dari beragam kementerian. Walau struktur dan fungsi tersebut kemudian berubah-ubah seturut keputusan Presiden, Satgas COVID-19 tetap menunjukkan praktik WOG yang baik. Demikian. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat semuanya.